Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Sisa Israel. Karena itu, aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi, bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih menyisahkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa, menurut pilihan berdasarkan anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, anugerah bukan lagi anugerah. Jadi, bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejar-kejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Orang-orang yang lain hatinya telah dikeraskan, seperti tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari ini juga. Lagi pula Daud berkata, biarlah meja jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, batu sandungan dan pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membain selamat. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum sebangsaku dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti selain hidup dari antara orang mati? Jikalau roti pertama dari adonan itu kudus,
seluruh adonan pun kudus. Jikalau akar kudus, cabang-cabang juga kudus. Jadi, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan engkau sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau engkau bermegah, ingatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, sedangkan engkau tegak dalam iman. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan engkau. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga tindakannya yang keras, yaitu tindakan yang keras atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi kemurahannya atas engkau, asalkan engkau tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong juga. Namun, mereka pun akan dicangkokkan jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu, itu engkau telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu itu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersuka cita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Gloria. Amin.